Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan bagaimana manajemen strategi melalui faktor internal maupun eksternal di Kakak Tua Tour and Travel. Nah, di sini saya bersama tim saya, tentunya tidak sendirian. Ada saya sendiri, Suprahanisa, kemudian ada Wawan Handika, kemudian ada Treni Silviani, dan yang terakhir ada Wanda Safira. Kita di sini akan menjelaskan masing-masing terkait elemen-elemen yang termasuk daripada manajemen strategi. Kira-kira apa sih itu manajemen strategi? Itu akan dijelaskan duluan oleh Treni. Silakan Treni. Materi analisis lingkungan internal dan eksternal Kakak Tua Tour and Travel kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen strategik dan kenapa manajemen strategik itu sangatlah penting. Sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, materi yang akan saya sampaikan ini bersumber dari materi PPT yang dibagikan oleh dosen kami di kelas. Baik, seperti yang saya katakan tadi, manajemen strategik sangatlah luas definisinya, mulai dari definisi dari menurut para ahli hingga definisi umumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen strategik menurut definisi umumnya saja. Manajemen strategik adalah proses mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan serangkaian aktivitas atau taktik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan definisi menurut para ahli. Di sini saya akan menjelaskan definisi menurut 3 para ahli. Yang pertama yaitu Thomson dan Martin pada tahun 2010. Yang berbunyi, manajemen strategik adalah proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menentukan tingkat tujuan, sasaran, dan hasrat pencapaiannya, memutuskan tindakan untuk mencapainya dalam skala waktu yang tepat dan lingkungan yang senantiasa berubah, mengimplementasikan tindakan dan menilai kemajuan atau hasil. Kemudian, menurut para ahli yang kedua yaitu Heath, Ireland, dan Hodgkinson yang berbunyi, manajemen strategik adalah seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh pengembalian di atas rata-rata. Kemudian menurut para ahli yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu menurut Birch and Robinson pada tahun 2011 yang berbunyi, seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan penetapan rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Nah, itu tadi materi tentang apa definisi dari manajemen strategik. Selanjutnya, materi tentang manajemen strategik. Kenapa sih manajemen strategik itu sangat penting? Dikarenakan Nah, itu tadi materi tentang apa sih manajemen strategik itu. Sekarang materi selanjutnya tentang kenapa sih manajemen strategik itu sangat penting. Tentunya manajemen strategik itu sangat penting karena beberapa faktor penting. Di antaranya yang pertama, memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan. Kenapa demikian? Yang dimaksud memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan di sini yaitu manajemen strategi membantu perusahaan menetapkan visi, misi, bahkan tujuan perusahaan mereka, tujuan yang jelas. Kemudian, faktor yang kedua, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang dimaksud di sini adalah perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingan satu orang atau satu pihak, melainkan mementingkan seluruh pihak. Contohnya yaitu karyawan, kemudian pelanggan, sampai mitra bisnis, dan tentunya mementingkan kepentingan pemegang saham itu sendiri. Kemudian faktor yang ketiga di sini yaitu mengantisipasi setiap perubahan secara merata. Yang dimaksud dengan mengantisipasi setiap perubahan secara merata di sini dalam dunia bisnis atau di perusahaan tersebut akan
misalkan ada perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh teknologi atau sebagainya. Nah, perusahaan harus lebih adaptif dan siap menghadapi perubahan tersebut sehingga mempertahankan dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, faktor yang keempat atau faktor terakhir yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu faktor efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dan efektivitas di sini sangat penting karena dengan manajemen strategik perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar lebih efisien dalam operasionalnya dan lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaannya. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pentingnya manajemen strategik. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan ya, mengenai what is the mass formulation process atau proses manajemen strategi. Ya. Jadi ya terkait dengan proses manajemen strategi, ya, itu ada 5 tahapan, ya, ada 5 tahapan yang dilakukan, ya. Itu mengenai analisis lingkungan, ya. Itu ada 5 tahapan yang dilakukan. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan terkait dengan proses pengolahan data yang kami lakukan. Jadi kami melakukan analisis, ya, melakukan pengolahan data dengan melakukan interview secara langsung, ya. Jadi kita menanyakan salah satu narasumber, ya, dari Pesilat Tour and Travel untuk kita interview, ya, untuk mendapatkan data yang kita perlukan, yaitu Bapak Isdar. Jadi kita melakukan interview bersama dengan Bapak Isdar, ya, terkait dengan data yang ingin kita tanyakan ke beliau. Oke, baik. Jadi mengenai analisis proses, ya, dari strategi proses, ya, atau proses manajemen strategi tersebut, itu ada 5 tahapan di analisis lingkungan. Yang pertama yaitu penetapan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi. Jadi suatu perusahaan, ya, harus mempunyai visi dan misi, ya. Jadi di situ, ya, berisikan tujuan yang ingin dicapai nantinya oleh perusahaan tersebut, ya, visi misi yang ingin dicapai. Kemudian juga berisikan cara, ya, ataupun apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya untuk menggapai visi misi atau misi tersebut, visi dan misi tersebut, ya, gitu. Kemudian setelah dari penetapan visi misi, selanjutnya akan berpindah ke penyusunan tujuan, ya, ataupun penetapan tujuan. Jadi tujuan dari organisasi itu apa, ya, tujuan dari perusahaan itu apa, ya, jangka panjangnya, jangka pendeknya, seperti itu, ya. Kemudian ruang lingkupnya, ya. Kemudian target pasarnya siapa, ya. Marketnya siapa, seperti itu. Kemudian setelah penetapan visi misi, kemudian tujuan, berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu penetapan strategi. Jadi setelah ada visi misinya, ada tujuannya, kita tentukan strateginya, ya. Jadi strategi apa yang kira-kira dibutuhkan, kira-kira yang bisa membantu tujuan tersebut, ya, membantu tercapainya visi misi tersebut. Di sini kita melakukan pembuatan apapun strategi, penetapan strategi, ya, seperti apa strateginya, ya, untuk kita lakukan nanti penerapan itu. Kemudian setelah itu tahapan berikutnya yaitu implementasi dari strategi tersebut. Kita implementasikan strateginya, ya, kita gunakan strateginya, ya. Setelah itu baru kita bisa tahu nanti hasil dari apa strategi yang kita bikin itu apakah efisien atau non efisien, seperti itu. Kemudian dari tahapan berikutnya yaitu melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi, monitoring dan perbaikan.
Jadi dari strategi yang sudah kita bikin ya, kita setelah mengimplementasikannya di lapangan ya, kita tentu akan melakukan yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi mengenai strategi, visi misi dan lain sebagainya itu kita evaluasi ya, kira-kira atau sekiranya apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang ataupun yang lebih ya, ataupun yang belum pas dari strategi, dari tujuan dan lain sebagainya, itu kita lakukan evaluasi kembali. Kemudian monitoring juga ya, kemudian kita perbaiki dari hasil tujuan ataupun implementasi itu, apa yang perlu diperbaiki kita perbaiki seperti itu. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih visi dan misi dari Kakak Tua Tour and Travel. Jadi visinya ini adalah menjadi teaching industry di Tour and Travel Indonesia yang terdepan dalam pelayanan yang amanah, profesional, berintegritas, serta berkontribusi pada peningkatan kompetensi dan pelestarian pengembangan alam dan budaya. Jadi teaching industry yang dimaksud ini adalah di mana Kakak Tua Tour and Travel ini memberikan lebih dari sekedar layanan perjalanan wisata. Nah, mereka ini ingin menjadi pusat pembelajaran atau edukasi yang mengembangkan kompetensi dari industri tersebut, di mana melakukan pelatihan, bimbingan, dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang budaya dan alam. Nah, selain berfokus pada aspek bisnis, jadi perusahaan kita juga berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan kekayaan alam dan budaya di Indonesia, di mana menunjukkan bahwa mereka di sini menunjukkan bahwa tidak hanya memberikan keuntungan, tapi juga menjaga warisan alam dan budaya. Nah, untuk misinya ini, yang pertama adalah menyediakan paket perjalanan wisata yang terbaik dan berkualitas. Jadi di mana fokus memberikan paket wisata yang memenuhi standar tinggi dan memberi pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan. Yang kedua adalah pelayanan amanah, profesional, dan berintegritas, di mana penekanan pada prinsip-prinsip kejujuran, keterampilan, dan etika dalam berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kemampuan dalam bekerja cerdas, tuntas, dan ikhlas. Jadi di sini adalah Kakak Tua Tour and Travel berfokus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dalam prinsip-prinsip kerja, di mana kerja keras, penyelesaiannya menyeluruh, dan keikhlasan dalam setiap tugas yang dilakukan. Nah, Kakak Tua Tour and Travel ini juga memiliki struktur organisasi, dan di mana struktur organisasi ini terdiri General Manager, Divisi Operation, ada Supervision dan Administration, kemudian ada Sales and Service, Ticketing and Reservation, Eco Tours, Tour Guide, dan Finance. Jadi General Manager di perusahaan Kakak Tua Tour and Travel ini bertanggung jawab atas seluruh operasi dan administrasi perusahaan, di mana General Manager ini memiliki seluruh divisi dan bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan perusahaan. Nah, di divisi operation ini bertanggung jawab atas operasi langsung dari berbagai aspek kegiatan perusahaan. Jadi di sini tuh ada sales and service yang dimana mengelola penjualan dan layanan pelanggan, kemudian ada ticketing dan reservation yang dimana mengelola tiket dan reservasi untuk perjalanan wisata, kemudian ada eco tours yang dimana mengatur tur berbasis ekowisata dan pariwisata berbasis lingkungan, dan juga ada tour guide yang menyediakan pemandu wisata yang mengantar perjalanan wisatawan. Nah, di divisi supervision dan administration di sini ada finance yang dimana mengelola aspek keuangan perusahaan seperti anggaran, pengeluaran, dan pemasukan. Nah, karena perusahaan Kakak Tua Tour and Travel ini berbasis teaching industry, jadi kami melibatkan mahasiswa dan pelajar, sehingga perusahaan di mana mengambil tanggung jawab tertentu sesuai dengan semester atau tingkat pendidikan mereka. Jadi di sini di General Manager itu maksudnya di General Manager dan Sales Supervision and Administration ini dipegang oleh jadi di perusahaan struktur organisasi ini karena melibatkan mahasiswa, jadi di General Manager ini dipegang oleh semester 7 dan 8,
Kemudian di bagian supervision dan administration ini dipegang oleh semester 5 dan 6 dan diikuti dengan operation. Dari divisi sales and service, kemudian ada ecotours dan finance itu dipegang oleh semester 3 dan 4. Dan untuk tour guide dan ticketing itu dipegang oleh semester 2. Jadi materi ini kami dapat dari hasil wawancara bersama salah satu dosen yang bertugas pada travel and travel ini, dan di mana kami mendapatkan waktu wawancara kemarin di ruangan beliau. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Nah, kira-kira apa aja sih unsur daripada 6M di Kakak Tua Tour and Travel ini? Yang pertama, manusia. Apa sih yang berhubungan dengan manusia? Yaitu Kakak Tua Tour and Travel telah mewadahi mahasiswa-mahasiswi untuk incar secara bergantian setiap minggunya. Jadi selang-seling tuh antara mungkin hari ini si A, besok si B, itu secara bergantian setiap minggunya. Kemudian money, keuangan, setiap penghasilan Kakak Tua sebagian masuk ke kas negara dan sebagian lagi masuk ke kas program studi usaha perjalanan wisata. Dan sebagian lagi dipergunakan Kakak Tua sebagai dana operasional. Kemudian material atau sarana, Kakak Tua telah memiliki layanan wisata seperti penyewaan GOR atau paket wisata lainnya, penyewaan bus, atau sekedar voucher hotel. Kemudian machine, teknologi yang digunakan oleh Kakak Tua Tour and Travel ini terbilang sudah cukup baik. Kemudian metode yang digunakan untuk Kakak Tua telah menyusun SOP, standar operating procedure, untuk memastikan pelayanan yang diberikan sudah standar dan konsisten dan berkualitas. Kemudian yang terakhir, market atau pasar. Kakak Tua Tour and Travel telah memasarkan paket wisata ke berbagai sekolah maupun instansi lainnya. Karena kita di sini kan salah satu paketnya itu kita menjual paket wisata tour de kampus, yang dimana kita di sini juga tour de kampus Politeknik Pariwisata Lombok gitu. Oke, baik, izin melanjutkan ya. Selanjutnya itu mengenai analisis SWOT. Yang dimana di sini ada 4 poin utama ya, dalam menganalisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strengths, yaitu kekuatan ya. Kemudian juga ada namanya weakness ya, kelemahan. Kemudian juga ada opportunities ya, ataupun peluang. Kemudian ada ancaman atau threat. Yang dimana yang pertama di sini mengenai dengan kekuatan ya, strengths. Di situ pesilat tour ya itu mempunyai kekuatan di bidang produk. Yang dimana produk yang ditawarkan oleh pesilat tour and travel itu dapat dikatakan komplit, dari wisata alam, wisata budaya, kemudian wisata religi ya, kemudian ada wisata sejarah dan wisata education ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu keunggulan, salah satu kekuatan dari pesilat tour and travel ini untuk mengembangkan ya perusahaannya. Oke, setelah dari itu kita beralih ke kelemahan. Jadi kelemahannya di sini yaitu pesilat tour and travel ini ya, dalam SDM-nya, pengelolaan travel agents-nya itu dia menggunakan SDM dari mahasiswa atau mahasiswi gitu. Jadi SDM-nya ada ya, namun kelemahannya di situ mengenai dengan kompetensi. Standar kompetensi yang dari pengelolanya itu masih dikatakan minim, dalam arti mahasiswa yang melakukan in-charge di situ ya belum terlalu kompeten ya dalam membuat ataupun merencanakan perjalanan dan lain sebagainya gitu. Ya, dari data yang kami dapatkan seperti itu. Kemudian setelah itu ada namanya opportunities, jadi peluang. Yang dimana pesilat tour and travel ini tentunya mempunyai peluang yang sama juga dengan travel agent lainnya, namun kita lebih
ataupun travel tour and travel ini memiliki keunggulan ya, suatu paket yang memang dapat dikatakan belum tentu ataupun tidak semua travel agent juga menawarkan tersebut, yaitu tour de campus. Jadi mereka juga menawarkan produk tour de campus ya, education tour seperti itu untuk mahasiswa biasanya ya, ataupun siswa yang akan segera lulus dari sekolah SMK, SMA dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada tour de kampus ya, yang dimana tour di area kampus Valdepan Lombok. Ini merupakan salah satu keunikan ataupun suatu hal paket yang khusus ya, yang mungkin tidak semua travel agent juga menawarkan hal yang serupa. Kemudian ada tantangan ya, itu ada tantangan yang dimana tantangannya yaitu terkait dengan paket wisata dari pesaing ataupun kompetitor yang juga menawarkan paket serupa ya, dengan harga yang dapat dikatakan kompetitif seperti itu. Kemudian juga ada komplain biasanya dari customer ya, atau dari wisatawan terkait dengan paket dan lain sebagainya. Ini juga terkait dengan penyedia agent lain yang seperti tour supplier juga ya, akomodasi, restoran dan lain sebagainya terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan terhadap wisatawan atau tamu dari Priscilla Tour and Travel seperti itu. Oke, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.